Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Luhut Wicaksono selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbasis ICT dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya berupa kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan ini walaupun secara online. Baiklah, di sini kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang ICT untuk pengembangan administrasi dan ICT untuk pengembangan personality. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh Wahyu Rian Pratama. Kepadanya dipersilahkan. Yang pertama, di sini ada pendahuluan. Pada dunia pendidikan, ditandai dengan diperkenalkannya sebuah regulasi penggunaan berbagai teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar, termasuk juga penggunaan perangkat lunak aplikasi pengolahan sekolah yang dibutuhkan dalam bidang pendidikan. Konsep ini memiliki atmosfer yang mempengaruhi sekolah untuk berupaya memanfaatkan teknologi melalui beragam jenis softwarenya yang digunakan sebagai sarana korespondensi kepada pihak lain untuk mencapai peningkatan kinerja sekolah. Seiring dengan perkembangannya teknologi, informasi semakin cepat, maka kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi menjadi tidak terelakkan lagi. Penggunaan sistem informasi manajemen sekolah berbasis teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau bisa disebut juga SDM. Di sekolah ini menjadi sebuah kebutuhan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan dan peningkatan penggunaan perangkat atau peralatan sekolah yang sebuah informasi sistem manajemen sekolah yang terintegrasi akan menjadi suatu hal yang sangat penting guna mendukung upaya menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari ICT untuk pengembangan administrasi. Hasil luaran dari pengabdian kepada masyarakat ini berupa arsitektur sistem informasi dengan penggunaan desain konseptual berupa data flow diagram dan bagian alir dari SAKO. Aplikasi SAKO yang dapat digunakan oleh pihak sekolah untuk menunjang kegiatan surat menyurat. Pelatih SAKO kepada pihak-pihak terkait di SDN 1 tahunan Kabupaten Pacitan. Administrator yaitu pihak yang memegang peranan untuk mengatur penggunaan, menangani kerusakan pada aplikasi dan jaringan pendukung SAKO. Sedangkan admin bidang yaitu pihak yang akan menggunakan aplikasi SAKO untuk mengelola arsip surat menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar. Sosialisasi setelah perancangan sistem. Maka selanjutnya dengan sosialisasi penggunaan aplikasi dengan pihak sekolah SDN Negeri 1 Tahunan Pacitan. Baik, materi yang kedua yaitu ICT untuk pengembangan personality. Nah, dalam berbagai proses pembelajaran di Indonesia, peranan dosen masih sangat dominan, walaupun sebagian dari mereka telah berupaya untuk menjadi fasilitator di samping sebagai sumber informasi. Hingga saat ini, dosen masih dianggap sebagai orang yang mempunyai jawaban terhadap semua pertanyaan siswanya, sehingga seringkali dosen merasa dirinya sebagai satu-satunya sumber informasi. Namun, pada kenyataannya, pengetahuan manusia sangatlah terbatas, sehingga kita perlu sumber-sumber informasi lainnya dalam pembelajaran. Dosen sebagai penyampai materi atau fasilitator pelajaran tidak hanya menyampaikan bahan ajar yang sesuai dengan rancangan program pembelajaran, namun dosen juga dituntut untuk bisa memberikan kemudahan bagi para siswa dalam proses pembelajaran yang mudah dipahami dan menyenangkan. Akan melanjutkan materinya. Pemanfaatan media pembelajaran yang relevan dalam kelas dapat mengoptimalkan proses pembelajaran bagi mahasiswa sebagai calon dosen.
Media membantu mengkonkretkan konsep atau gagasan dan membantu memotivasi peserta belajar aktif. Bagi siswa, media dapat menjadi jembatan untuk berpikir kritis. Dengan demikian, media dapat membantu tugas mahasiswa sebagai calon dosen dan siswa mencapai kompetensi dasar yang ditentukan. Lebih-lebih, pada pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013, kegiatan pembelajaran difokuskan pada keterampilan proses dan active learning. Maka kiranya peran media pembelajaran menjadi sangat penting. Media bahan bekas. Media bahan bekas adalah media atau alat bantu pembelajaran yang menggunakan atau dibuat dari bahan-bahan bekas atau bahan yang tidak digunakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa barang bekas adalah benda yang sudah pernah dipakai baik sekali maupun lebih dari satu kali. Untuk lebih mengoptimalkan media pembelajaran dari bahan bekas, tentunya dibutuhkan kreativitas dan keinginan para pendidik untuk mencari, menemukan, dan mengembangkannya. Disinilah dibutuhkan kreativitas dosen untuk menciptakan hal itu. Tentunya tidaklah begitu sulit. Media yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran tidaklah harus yang modern, mahal, dan buatan pabrik, tetapi juga media sederhana dan murah yang dapat dibuat dari bahan bekas ataupun sisa pakai yang ada di lingkungan masing-masing. Kemauan dari dosen untuk mencari model-model lain sangat dibutuhkan hingga di masa mendatang. Lebih banyak lagi media pembelajaran dari bahan bekas yang dapat dimanfaatkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. 1. Membangun komunikasi berbasis pendidikan kreatif. Pencapaian tujuan ini melibatkan para mahasiswa sedini mungkin dalam mengembangkan penggunaan media sederhana dari barang bekas dan peralatan yang sederhana untuk mengembangkan kemampuan berimajinasi serta mengembangkan keterampilan yang sesuai. Dengan cara demikian, mahasiswa dapat mengenali kondisi dan potensi lingkungan. 2. Mengembangkan berbagai alternatif media sederhana yang kreatif dan berkesinambungan, mampu membantu anak-anak didik tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, kreatif, mandiri, dan otonom, peduli terhadap orang lain dan lingkungan. 3. Mengembangkan jaringan network para mahasiswa untuk menggalang kerjasama dalam upaya mengembangkan berbagai media alternatif yang kreatif, sederhana, dan murah sebagai gerak peduli lingkungan sekitar kampus dan masyarakat. Baiklah teman-teman sekalian, itu tadi penyampaian materi dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.